Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang dulu di awal pernah kita singgung, yaitu seputar wudu. Babul wudu, bab seputar wudu, tata caranya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian wudu, wudu dengan didomahkan pada huruf waw, al-wudu dalam bahasa Arab bermakna perbuatannya, ya. Perbuatan membasuh air dengan sifat-sifat tertentu untuk beberapa anggota yang telah ditentukan oleh syariat kita. Adapun istilah wudu itu berkaitan dengan airnya. Kalau wudu, huruf waw yang didomah itu berkaitan dengan perbuatannya. Ya, kata kerja, yakni perbuatan wudu. Adapun wudu dengan huruf waw yang di fathah, maka bermakna air yang digunakan untuk berwudu. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, pengertian wudu didefinisikan oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan al-wudu huwa mushtaqqun minal wada'ah. Kata wudu itu diambil dari kata al-wada'ah. Dalam bahasa Indonesia bermakna bersih dan elok. Beliau mengatakan wasumya bidzalik li'anna al-musalli yatanadzafu bihi fayasiru wadi'an. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena seorang yang sholat, tatkala dia membersihkan dirinya ya dengan air wudu, maka dia akan menjadi pribadi yang wadi. Pribadi yang wadi adalah pribadi yang bersih lagi elok. Jadi tatkala orang yang berwudu, ya kita akan dapati dia adalah pribadi yang bersih, wajahnya dan anggota badan yang tersabut dengan air wudu. Dan di hari kiamat kelak kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa merutinkan wudu, ya, dia tidak hanya bersih dan elok rupanya, ya, anggota tubuhnya, juga akan bersinar pada hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak ghurran muhajjalin, bersinar wajahnya dan juga bersinar seluruh anggota tubuhnya min atharil wudu. Karena apa? Karena bekas air wudunya. Jadi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, wudu memiliki banyak manfaat. Ya, kita bisa rasakan di dunia. Ya, selain ini merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita jalankan, ya. Di sisi lain wudu juga merupakan apa? Nah, ciri pribadi kebersihan seorang muslim.
di dunia seorang muslim adalah pribadi yang bersih. Di akhirat kelak, air wudhu juga akan membuat orang yang senantiasa melakukan wudhu menjadikan anggota tubuhnya dan juga wajahnya bersinar sebagai tanda ini loh, orang yang senantiasa merutinkan wudhu. Dan tentunya setelah wudhu, ya seorang akan melakukan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut syariat, para ulama menjelaskan tentang makna wudhu. Penulis di sini menjelaskan, amma fi syar'i, adapun menurut syariat, faqad arrafahu al-fuqaha. Ya. Para ulama ahli fikih mendefinisikan bi annahu isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusatin wa hiya al-wajh wal yadan wa ra's war rijlan bi kaifiyatin makhsusah. Wudu adalah menggunakan air di bagian-bagian tertentu, yaitu semisal wajah, tangan, kepala dan kedua kaki, bi kaifiyatin makhsusah, dengan cara-cara tertentu. Ini adalah definisi yang banyak dipakai oleh ulama-ulama ahli fikih. Akan tapi di sini kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, penulis ada menukilkan ucapan dari ulama yang lain yang menurut beliau lebih pas. Beliau mengatakan wudu ya, pengertiannya adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala bi ghusli a'dha'in makhsusah bi kaifiyatin makhsusah. Wudu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencuci anggota tubuh tertentu bi kaifiyatin makhsusah, dengan cara-cara tertentu. Ya, di sini yang menjadi titik perbedaan adalah kata at-ta'abbud. Ya, ini suatu bentuk ibadah. Karena memang ya tatkala seorang meniatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, amalan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan dan perintahkan. Ya, dia melakukannya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan ibadah. Dan ini adalah pendapat dan definisi yang paling komplit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara mengenai syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu dibagi menjadi beberapa. Di sana ada yang namanya syarat wajib wudu. Ada yang dikatakan sebagai syarat wajib wudu, syarat sah wudu, syarat wajib wudu, dan ketiga adalah syarat sah dan wajib wudu. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan syurutul wudu tanqasimu ila thalathati aqsam. Syurutu wujub wa syurutu sihah wa syurutu wujubi wa sihah. Ya. Syarat wudu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syarat wajib. Yang kedua adalah syarat sah wudu. Yang ketiga adalah syarat wajib dan sahnya wudu disebutkan secara bersamaan. Kemudian lantas apa perbedaan? Apa pengertian dari syarat wajib? Sering kita dengar syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Pada pembahasan kali ini kita juga mendengar syarat sah wudu dan syarat wajib wudu. Lantas apa pengertian dari syarat sah wudu ataupun syarat wajib wudu? Penulis mengatakan di sini syurutu wujub, syarat wajib wudu, al-muradu biha hiya syurut allati tujabu 'alal mukallafin al-wudu'a bihaitsu idza faqadat hadhihi syurut au ba'daha lam yajib al-wudu'. Syarat wajib wudu adalah syarat-syarat yang diwajibkan ya atas al-mukallaf, ini orang yang dibebankan untuk berwudu. Yang mana apabila syarat ini hilang secara keseluruhan maupun sebagian, maka ya lam yajib al-wudu, maka dia tidak diwajibkan untuk berwudu. Ya, jadi syarat wajib wudu adalah syarat yang berkaitan dengan pelakunya, yang berkaitan dengan orang yang melakukan ibadah wudu. Beliau di sini menjelaskan
dan membagi ada beberapa syarat. Beliau mengatakan wa hadhihi syurut hiya, syarat-syarat ini di antaranya adalah yang pertama al-bulugh. Dia sudah dewasa, sudah balik. Tatkala orang balik ya, hendak melakukan sholat, maka hal pertama yang wajib dia lakukan adalah melakukan wudhu. Karena sholat tidak akan diterima ya kecuali dengan wudhu. La sholata biduni tahurin. Sholat tidak sah kecuali dengan bersuci. Taib. Kemudian kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-bulugh. Dewasa, berakal atau dewasa, balik. Fala yajibul wudhu ala man lam yablugh al-hulum. Tidak wajib berwudu orang yang belum mimpi basah. Ya, batasan seorang dikatakan sebagai dewasa ya, pindah dari masa kanak-kanak ya, dan disebut sebagai dewasa tatkala dia telah mimpi basah. Maka saat itulah dia dikatakan dewasa. Wadzalika li'annahu ghairu mukallafin la yalzimhu syai'un minal wajibat. Kenapa? Ya karena ya, orang yang belum dewasa tidaklah dibebankan untuk melakukan kewajiban-kewajiban apapun. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rafa'a au rufi'al qalam an thalathatin." Pena ya diangkat ya dari 3 macam orang. Anil majnun al-maghlub ala aqlih hatta yufiq. Orang gila yang akalnya ini dia tertutup. Hatta yufiq, sampai dia ini apa? Sadar. Ya, sampai dia waras. Wa anin naimi hatta yastayqidh. Dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Dan dari anak kecil sampai dia yahtalim, sampai dia mimpi basah. Ini adalah syarat pertama dari syarat-syarat wajib wudu. Kemudian kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah beliau mengatakan di sini kaunul mukallaf qadiran 'alal wudu. Yani orang yang dibebani ya untuk berwudu ini adalah orang yang mampu melakukannya. Ya, bisa menggunakan air untuk berwudu. Beliau menjelaskan kembali fala yajibu 'alal 'ajiz an isti'malil ma' li maradin wa nahwih. Maka tidak wajib ya wudu atas orang yang lemah dalam menggunakan air disebabkan karena sakit atau yang semisalnya. Wa kadzalika la yajib 'ala faqidil ma'. Begitu juga ya tidak wajib ya atas orang yang tidak mendapatkan air. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagian dari syarat wajib wudu dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan seputar bab wudu. Telah kita sebutkan di segmen sebelumnya tentang syarat wajib wudu. Yang pertama adalah al-bulugh, yakni seorang sudah mencapai umur baligh. Yang kedua adalah mampu, seorang mampu ya melakukan wudu dengan menggunakan air. Ya. Dan ini tentunya tatkala seorang tidak mampu, tidak diwajibkan atasnya berwudu. Ya, orang sakit contohnya, atau orang yang kedinginan hingga membuat dia pingsan contohnya tatkala menggunakan air untuk berwudu, maka kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi yang membuat orang mendapatkan rukhsah untuk tidak berwudu dan diganti dengan tayamum. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat berikutnya adalah syarat yang ini dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki uzur khusus. Ya, yakni apa? Masuk waktu sholat. Beliau menjelaskan, penulis menjelaskan di sini dukhulu waqti shalah li ashabil a'dzar.
Syarat wajib sholat berikutnya atau syarat wajib wudhu berikutnya adalah masuk waktu sholat bagi orang-orang yang memiliki uzur khusus. Ya, ini berkaitan dengan sah tidaknya wudhu mereka yang dikerjakan sebelum masuk waktu sholat karena adanya potensi munculnya hadas setelah mereka berwudhu yang membuat ya sholatnya tidak sah. Lantas siapa saja mereka orang-orang yang memiliki uzur khusus? Mereka adalah orang-orang yang memiliki penyakit, kalau kita sebut penyakit dasar, ya, atau anyang-anyangan dalam bahasa Jawa. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan salasul baul. Penyakit yang menjadikan orang ini senantiasa meneteskan air kencing, mengeluarkan air kencing. Ya, baik disadari maupun tidak disadari. Ini adalah nama penyakit dalam bahasa Arab salasul baul atau besar kata orang Indonesia. Begitu juga dengan perempuan yang mengalami yakni masa keluarnya darah istihadhah. Ya, darah yang keluar dan dia tidak seperti darah haid, namun darah akibat pembuluh darah yang pecah di arena organ dalam wanita. Ini juga bagian dari mereka yang memiliki uzur khusus yang diwajibkan untuk berwudu tatkala ya sudah masuk waktu sholat. Kenapa demikian? Ya karena dikhawatirkan tatkala sebelum masuk sholat, sebelum masuk waktu sholat, mereka berwudu. Ya, kita sebutkan tadi penyakit salasul baul atau besar ini penyakit yang membuat orang senantiasa mengeluarkan air kencing. Ya, berarti maknanya apa? Tatkala orang berwudu sebelum tiba waktunya dan di situ ada potensi besar dia mengeluarkan air kencing. Ya, kemudian setelah itu apa? Ya, tiba waktu sholat dan dia sholat. Nah, ini apa? Sholatnya akan dianggap tidak sah. Kenapa? Pertama karena dia berwudu sebelum tiba waktunya. Waktu sholat maksudnya. Berbeda jika dia telah yakni berada di waktu diwajibkan sholat. Waktu sholat duhur contohnya telah tiba. Maka di saat itulah dia diwajibkan untuk berwudu. Tatkala dia berwudu, ya kita ambil contoh orang yang memiliki penyakit besar tadi. Tatkala dia berwudu setelah masuk waktu sholat, kemudian setelah wudu dia ya ternyata keluar sendiri air kencingnya, maka di saat itu dia sudah yakni tidak hiraukan air kencing yang keluar dari kemaluannya dan dia langsung gunakan air wudunya itu untuk mengerjakan sholat fardu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga yakni berlaku bagi orang-orang yang mengalami masalah pada lubang duburnya. Yakni dia senantiasa mengeluarkan air atau mengeluarkan angin kentut tanpa terkendali. Sedikit-sedikit keluar angin. Gerak sedikit keluar angin. Ya bangun dari tempat duduk keluar angin. Ini kondisi yang ya seorang tidak mampu mengontrol. Ya terjadi karena bukan dari pilihannya. Maka tatkala kondisi seperti ini, ya orang mendapatkan rukhsah. Tatkala tiba waktu sholat, kemudian dia wudu, ya kemudian ternyata gerak sedikit keluar lagi anginnya, maka sudah fattaqullaha mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Jadi, sudah ketika waktu sholat sudah masuk, kemudian dia wudu, ternyata keluar angin juga dari lubang duburnya, sudah dia tidak ihrokan ya angin yang keluar dari lubang duburnya ini, kemudian dia ya gunakan untuk sholat. Ya. Nanti tatkala ya ini contohnya dilakukan pada waktu pengerjaan sholat duhur. Tatkala sudah keluar waktu sholat duhur, kemudian waktu sholat asar datang, maka dia berwudu kembali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai ya dukhul atau mengenai masuk waktu sholat bagi orang-orang yang memiliki uzur khusus ini berkaitan dengan syarat wajib wudu, ini sebenarnya masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Makanya di sini penulis mengatakan
Wa qad ikhtalafa fi dzalikal fuqaha. Mengenai syarat yang ketiga ini, masuk waktu sholat bagi para orang-orang yang memiliki udzur khusus, maka inilah perkara yang di sana ada perselisihan, ada khilaf di antara ulama. Beliau menunjukkan, faminhum man yara annahu la yasih wudu haula qabla dukhulil waqti wa hadza qaulus Syafi'iyah wal Hanabilah. Di antara ulama ada yang mengatakan berpandangan bahwasanya tidak sah wudu orang-orang yang memiliki udzur tadi sebelum waktu sholat. Ya, kenapa? Karena tentunya wudunya ini tidak akan bisa dipakai untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena dia akan mendapati potensi besar, ya, hadasnya akan keluar lagi. Entah itu air kencing atau entah itu angin, ya. Maka ulama dari madhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan para ashabul a'dzar tadi yang memiliki udzur tadi ketika berwudu untuk mengerjakan sholat, ya, sebelum tiba waktunya maka wudunya tidak sah. Ya, karena apa? Berpotensi akan mengeluarkan hadas, mengeluarkan yakni air kencing contohnya, ataupun mengeluarkan angin. Ya, yang mana tentunya tatkala dia sudah keluar angin, sudah keluar air kencing, kemudian tiba-tiba habis itu masuk waktu sholat, dia gunakan wudu yang dia kerjakan, ya, yang kemudian dia berhadas kembali, maka tentunya sholatnya tidak sah. Pertama, karena wudu dilakukan di luar waktu sholat. Ini sebelum waktu tiba. Ini pendapat yang pertama. Pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan tidak sah wudu mereka orang-orang yang memiliki udzur khusus sebelum yakni waktu sholat tiba. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari kalangan ulama Malikiyah, mazhab Maliki. Wa dhahaba al-Malikiyah ila annahu yasih wudu'ul ma'dzur qabla dukhulil waqti wa ba'dah. Pendapat yang kedua mengatakan sah wudunya orang yang memiliki udzur khusus, baik itu dikerjakan sebelum waktu sholat tiba maupun setelahnya. Setelah waktu sholat tiba, setelah tiba waktunya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah pendapat dari kalangan ulama Hanafi. Wa qala al-Hanafiyah innahu yasihul wudu' qabla al-waqti ila an yakhruja waqta shalah allati tawadda'a min ajliha. Ya. Sah wudu sebelum waktunya sampai keluar waktu sholat yang dimana dia berwudu untuk mengerjakan sholat itu. Fala yasihu an yusalli lis-shalah al-jadidah biwudu'in ma qablaha. Maka tidak sah sholat seorang dengan wudu yang dikerjakan untuk sholat sebelumnya. Jadi alias apa? Dia harus berwudu dengan wudu yang baru untuk mengerjakan sholat setelahnya, sholat baru. Ini pendapat dari madhab Hanafi. Ulama madhab Hanafi mengatakan pendapat demikian. Lantas dari ketika pendapat ini mana yang paling rajih, mana yang paling kuat? Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis lebih menguatkan pendapat yang pertama, yakni pendapat ulama dari madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali. Beliau mengatakan di sini, ma dhahaba ilaihi Syafi'iyah. Ar-rajih ma dhahaba ilaihi Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya, min ishtiratul wudu' li waqti kulli shalah liman ubtuliya bi salasil baul au kasrati madhi wastihadah au infilati rih wa ashbahahum. Ya, yang rajih adalah pendapatnya ulama dari madhab Syafi'i dan juga ulama-ulama dari madhab Hambali, yang mana mereka mensyaratkan wudu liwaktin kulli sholah, ya, dikerjakan setiap waktu sholat tiba, ya, liman ubtulia bisalasin baul, bagi orang-orang yang terkena penyakit salasul baul, besar, au kathratin madi, atau orang yang sering mengeluarkan air madi, wastihadah, ataupun perempuan yang mengeluarkan darah istihadah, au inflatirih, atau orang-orang yang mengeluarkan angin tanpa terkendali, wa ashbahahum mimman yastammiru minhul hadath wa la yumkinuhu hifdhu
taharatihi. Dan yang semisalnya, yang mana seorang ya tidak mungkin menjaga kesuciannya karena apa? Karena dia senantiasa berhadas setiap waktu. Ya, jadi kesimpulannya kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama dari mazhab Syafi'i dan ulama dari mazhab Hambali. Ini seorang senantiasa berwudu ya ketika waktu sholat tiba. Dan ya dia menggunakan wudu yang baru tatkala hendak melakukan ibadah sholat yang baru. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan syarat sah wudu, namun berhubung segmen kali ini kita dibatasi waktu, insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada segmen yang ketiga ini, pembahasan seputar syarat sahnya amalan wudu. Syarat sah wudu. Penulis menjelaskan min syuruti as-sihhah. Ya, atau makna syuruti sihhah. Makna syarat sah wudu adalah asyurut allati la yasihul wudu illa biha. Ya, syarat-syarat yang mana wudu ini tidak akan sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Ya. Wa min hadhihi syurut, dan di antara syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, kaunul ma'u tahuran. Ya. Air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci. Ya, lagi mensucikan tentunya. Bukan air yang terkena najis hingga merubah sifat-sifat air tersebut. Merubah salah satu dari sifat air. Apakah itu aromanya, apakah itu rasanya, maupun ya baunya. Dan juga warnanya. Ini adalah syarat yang pertama. Ini syarat sahnya wudu. Air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci, lagi mensucikan. Kemudian yang kedua, wusul ma ila al-'adwil ladzi yuradu ghusluhu. Yakni sampainya air kepada bagian anggota tubuh yang akan dibasuh. Famata kana hunaka ha'ilun yamna'u wusulal ma ila al-'adwi falaysa hunaka hajatun li hadzal ha'il fa innal wudu' la yasih. Maka tatkala di sana ada penghalang yang mencegah sampainya air wudu itu kepada anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh dengan air wudu, maka tentunya wudunya ini tidak sah. Kenapa? Karena airnya tidak sampai, ya, tidak terkena anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ya, seperti banyak seorang terkena cat contohnya. Ya, orang ketika mengecat rumah, catnya mengenai yakni tangannya contohnya, dan cat ini ya tatkala menempel, air tidak sampai di kulitnya, air tidak sampai bisa membasuh kulitnya, maka tentunya ini adalah di antara hal yang membuat wudunya tidak sah. Ya, atau ya ini contoh yang lain. Ini kitek kan contohnya, tapi kitek yang membuat air tidak bisa menyentuh ya kuku. Ya, dia seperti kitek yang sangat keras yang tidak mampu membuat air meresap di kuku, dan kuku termasuk bagian tangan yang wajib dibasuh anggota wudu. Tatkala menghalangi masuknya, terkenanya air wudu, maka tentunya wudunya juga tidak akan sah. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan orang yang terkena, yakni orang yang patah tangannya contohnya, dan ya terpaksa dia menggunakan jib, terpaksa dia yakni memerban tangannya, maka tentunya inilah kondisi khusus yang di sana ada cara khusus tatkala seorang berwudu sedangkan dia dalam kondisi diperban. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang wajib bagi orang yang diperban ya adalah mengusap
bagian atas perban tersebut. Dan insya Allah kita akan membahas bab ini di lain kesempatan. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat berikutnya adalah adamu wujudi ma yunafil wudu' athna'a wudu'ihi. Tidak ada hal-hal yang mampu membatalkan wudu' di pertengahan dia melakukan wudu'. Falau ghasala wajhahu wa yadayhi thumma ahdatha fa innahu yajibu alaihi an yabda al-wudu' min awwalih. Kalau seandainya, penulis memberi contoh di sini, seorang mengusap wajahnya tatkala wudu dan tangannya, kemudian tiba-tiba dia berhadas, apakah keluar angin dari lubang duburnya dan lain sebagainya, maka wajib bagi dia untuk apa? Mengulang wudunya dari awal. Namun di sini ada pengecualian, illa ayyakuna min ashabil a'dar, kecuali hal ini berkecualikan bagi orang-orang yang memiliki udzur-udzur khusus sebagaimana yang telah kita sebutkan di muka tadi. Orang yang senantiasa mengeluarkan air kencing atau penyakit besar, orang yang senantiasa tidak bisa mengkontrol angin yang keluar dari lubang dubur dan sebagainya. Fa innahu la yajib alaihi istinafil wudu'. Maka bagi mereka tidak wajib untuk apa? Mengulang wudu dari awal lagi. Tatkala orang yang kena penyakit besar, tatkala sedang mengusap wajah, tiba-tiba apa? Air kencingnya keluar. Karena memang demikian, orang yang ditakdirkan mengenai atau memiliki dan tertimpa penyakit besar ini, dia apa? Dia mudah mengeluarkan air kencing. Gerak sedikit, air kencingnya keluar. Bangun dari tempat duduknya, air kencingnya keluar. Sama seperti orang yang tidak bisa mengkontrol angin atau kentut yang keluar dari lubang duburnya. Sedikit gerak, keluar. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Maka di sini ada pengecualian. Inilah indahnya agama kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala datang kesulitan, disitulah datang kemudahan. Ketika ada masalah, ada kesulitan, ada satu situasi yang membuat orang sulit untuk bisa beristiqomah melakukan ketaatan, maka di sana ada udzur-udzur, ada rukhsah, ada keringanan yang bisa dipakai dan digunakan oleh seorang yang sedang tertimpa kesulitan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat sah berikutnya adalah masih seputar air, yakni kaunul ma mubahan. Air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang mubah, air yang halal, yang boleh dipakai untuk bersuci. Fa idza tawaddu'a bima'in maghsubin fa inna wudu'ahu la yasih. Kalau seorang berwudu dengan air wudu curian, maka wudunya tidak sah. Wa hadza ma dhahaba ilaihil hanabilah fi ihdar riwayataini an Ahmad. Ini adalah pendapat dari sebagian ulama mazhab Hambali, dan ini merupakan salah satu riwayat dari riwayatnya Imam Ahmad. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Akan tapi was-shahih, yang benar adalah anal wudu yasihu lakin ma'al itsm. Pendapat ulama yang lain yang mengatakan tetap kalau orang berwudu dengan menggunakan air bekas curian, tetap wudunya sah. Akan tapi dia berdosa. Wudunya sah. Tapi dia melakukannya dengan melakukan dosa. Seperti orang yang sholat menggunakan pakaian curian. Dia sholatnya sah tatkala terpenuhi rukun-rukunnya. Tatkala tidak ada hal-hal yang menghalangi atau membatalkan salatnya. Salatnya tetap sah. Tapi dia berdosa. Kenapa? Karena menggunakan pakaian curian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sah berikutnya adalah niat. Penulis mengatakan an-niyatu 'indal wudu', yakni harus dengan niat tatkala wudu. Fa yashtaritu li sihhatil wudu' an-niyyah 'indal Hanabilah, fa idza lam yanwi lam yasih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Menurut ulama dari mazhab Hambali, mereka mengatakan
yakni niat ini adalah syarat sah wudu. Maka barang siapa yang tidak meniatkan untuk berwudu, maka wudunya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari kalangan ulama mazhab Hanafi. Ya, mereka mengatakan bahwasanya niat ketika wudu adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian pendapat berikutnya adalah pendapat dari ulama madhab Maliki dan ulama dari madhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwasanya niat ya ketika wudu adalah merupakan bagian dari rukun-rukun wudu. Lantas dari tiga pendapat ini mana yang paling rajih? Ya, penulis menjelaskan was-sahih wa ishtiratun niyyah li sihhatil wudu lil haditsil madhkur. Ya, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya ya disyaratkan niat agar supaya apa? Supaya wudunya ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang disebutkan di muka tadi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Karena memang kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, niat ini memiliki fungsi yang begitu besar. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya niat ini di antara fungsinya adalah membedakan antara ibadah dan juga kebiasaan. Orang sama-sama mencuci tangan atau orang sama-sama yakni mencuci anggota badan. Satu meniatkan untuk wudu atau mandi junub, satu lagi hanya sekedar untuk bersih-bersih saja. Ya, untuk membersihkan badannya. Maka yang pertama yang mendapatkan pahala, karena apa? Karena dia niatkan untuk apa? Bersuci. Ya, untuk apa? Mempersiapkan diri guna ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang sama-sama melakukan aktivitas tidur. Contohnya, ini contoh yang lain. Satu hanya untuk melepaskan lelah dan capek. Satu lagi dia niatkan tidurku ini untuk apa? Sebagai langkah supaya aku bisa beribadah sholat malam contohnya. Maka tidur orang yang dia niatkan untuk bisa bangun malam, dia tidurnya dinilai ibadah. Sementara orang pertama tadi yang hanya sekedar dipakai untuk menghilangkan rasa lelah, rasa capek, rasa letih, maka ini tidak dianggap ibadah. Ini fungsi niat yang pertama. Fungsi niat berikutnya adalah yakni niat membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Orang contohnya ya, sama-sama masuk masjid melaksanakan sholat 2 rakaat. Satu ingin melakukan sholat duha, satu lagi ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka tentunya kedua-duanya ini dianggap ibadah. Tapi yang satu ya ibadah sholat duha sebagaimana ia niatkan untuk mengerjakan sholat duha. Dan yang kedua adalah ibadah sholat tahiyatul masjid, karena itu yang ia niatkan. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah syarat wajib dan sahnya wudu. Ini kita sebutkan secara singkat berhubung waktu akan sebentar lagi habis ya. Syarat wajib dan sahnya wudu adalah akal. Kemudian suci. Ini khusus untuk perempuan. Sucinya perempuan dari haid dan nifas. Dan yang ketiga adalah Islam. Seorang Islam. Makna syarat sah dan syarat wajib di sini adalah ya sebagaimana disampaikan penulis di sini, al-muradu bi hadhihi syurut a'ni syurutus shihah wal wujub ma'an hiya allati idza faqada minha syartun fa innal wudu la yajib wa la yasih idza waqa. Ya, maksud syarat wajib dan syarat sah secara bersamaan ini adalah tatkala salah satu syarat ini hilang atau enggak ada, maka enggak ada kewajiban seorang untuk berwudu, dan juga kalau dilakukan wudunya tidak akan sah. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan seputar bab wudu yang bisa kita utarakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.